Al-Imam An-Nawawi rahimallahu taala di dalam risalah beliau Riyadhus Shalihin di bab yang pertama beliau mengatakan babul ikhlasi wa ikhdarun niyah fi jamil a'mali wal aqwali wal ahwali al barisah wal khafiyah. Bab kewajiban kita harus ikhlas dan menghadirkan niat di seluruh perbuatan kita, di seluruh ucapan kita, di seluruh keadaan kita, baik yang nampak ataupun tersembunyi. Ini adalah merupakan pokok bagi mereka yang masuk ke dalam agama Islam ataupun kita sebagai kaum muslimin tatkala kita mau menekuni kehidupan agama ataupun membela agama ataupun tatkala kita beramal. Ini poin yang sangat pokok dan sangat penting, dan jangan sampai pada poin ini kita tidak memiliki kekokohan dan kekuatan yang lebih kuat dibandingkan yang lainnya. Dan Allah SWT mengatakan di dalam surat Al-Bayyinah ayat 5, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-dina hunafa'a wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah." Dan tidaklah kalian diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah dalam keadaan ikhlas, dalam keadaan tulus. Ibadah itu dan agama itu hanya untuk Allah SWT. Hunafa'a, berpaling dari syirik menuju tauhid, wa yuqimus shalah, dan menegakkan shalah, wa yu'tuz zakah, dan mengeluarkan zakat, wa dzalika dinul qayyimah, dan itulah agama yang qayyimah, agama yang tegak. Dan di sini tatkala kita mengetahui perkara ini adalah perkara yang sangat urgen dan perkara ini adalah perkara yang paling berat untuk kita terapi pada diri kita masing-masing, karena ini akan banyak menyangkut perkara-perkara yang penting dalam kehidupan kita. Sehingga misalnya tatkala kita beribadah di bulan Ramadan, apakah berpuasa atau tarawih, tatkala bukan karena perkara yang disebutkan ini, maka tidak ada gunanya puasa kita ataukah tarawih kita dan ibadah kita di bulan Ramadan. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah muttafaqun alaih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Demikian juga dalam hadis yang lainnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, syaratnya yang pertama seperti kaidah yang tadi disebutkan, harus ikhlas. Yaitu karena apa? Iman. Dan juga karena mengharapkan pahala. Baru dengan dua perkara tersebut disebutkan keutamanya, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita yang telah lewat. Maka di sini yang menjadikan fokus bagi kita di dalam segala amalan kita adalah sebagaimana tadi disebutkan, yaitu urusan yang ada di dalam hati kita, yaitu keikhlasan, pemurnian niat hanya untuk Allah SWT dan karena Allah SWT. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum." Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesungguhnya Allah tidak memandang bentuk-bentuk tampilan kita dan bentuk-bentuk fisik kita, tetapi yang Allah teliti, yang Allah perhatikan bagaimana niatnya yang ada di dalam hati kita. Maka hati-hati sekali dengan perkara niat, karena itu akan menjadi klasifikasi di dalam segala gerak, langkah, perbuatan kita. Bagaimana nasib kita di akhirat, fokusnya adalah kepada perkara hati dan perkara niat tadi. Makanya di sini ada perkara yang sangat mendasar di saat semuanya berjuang untuk agama Allah, tetapi mana yang diterima di sisi Allah. Ada seorang sahabat yang bernama Abu Musa Abdullah bin Qais al-Asy'ari berkata, ditanya Rasulullah SAW tentang seseorang yang berperang karena dia ingin dikatakan sebagai pemberani atau karena keberanian juga. Dan ada orang yang berperang karena pembelaan kepada kaumnya atau masyarakatnya atau mungkin negerinya.
Ada di antara mereka yang berperang karena ingin dilihat, karena pamer. Maka ditanyakan mana yang di jalan Allah. Padahal sama-sama berjuang, sama-sama repot. Perkara yang demikian ini ternyata fokusnya adalah apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, man qatala litakuna kalimatullahi al-ulya fahuwa fisabilillah. Dan barang siapa yang berperang tujuannya hanyalah agar kalimat agama Allah yang menjadi lebih tinggi, itulah yang masuk dalam kategori di jalan Allah. Kalau tidak, maka tidak. Hadis ini riwayat muttafaqun alaih. Betapa pentingnya perkara ini bisa masuk dalam perkara berperang di jalan Allah SWT, yang nampaknya semuanya berperang di jalan Allah, ternyata terklasifikasi mana yang di jalan Allah, ternyata hanyalah yang menginginkan agama Allah itu tinggi. Berikutnya ada satu kejadian yang sangat mengerikan, bisa menjadikan orang yang nampaknya terzalimi tapi di sisi Allah dihukumi sama. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Bakrah Nufai' bin Harith Ats-Tsaqafi, semoga Allah meridainya, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW mengatakan, idzal taqa muslimani bisayfihima, apabila dua orang muslim sama-sama memegang pedang keduanya, maka kata Rasulullah SAW, al-qatil wal maqtulu finnar, baik yang membunuh atau dibunuh maka tempatnya di neraka. Kemudian sahabat ini bertanya, wahai Rasulullah, kalau orang yang terbunuh itu wajar dia di neraka, bagaimana dengan orang terbunuh? Ternyata disamakan, walaupun nasibnya berbeda di dunia, disamakan nasibnya di akhirat. Rasulullah SAW mengatakan, innahu kana harisun ala qatli sahibi. Dia walaupun terbunuh, menderita di dunia, ternyata dimasukkan ke dalam neraka karena niatnya sama, dia juga ingin membunuh. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Maka di sini penting sekali kita membangun keikhlasan sehingga amalan kita kokoh, amalan kita tangguh, tak peduli pujian dan tidak peduli sanjungan. Karena yang kita butuhkan adalah Allah SWT menerima amal saleh kita. Dan semoga di bulan Ramadan ini Allah menerima amal saleh kita dan juga menerima amal saleh kita di bulan-bulan yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab.